Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali dan kita akan membahas sedikit tentang konfirmasi. Apa itu konfirmasi? Konfirmasi adalah ketika kita sudah mempunyai setup di pair apapun itu dan harga sudah masuk ke setup kita, ya, ke area atau zone kita, maka kita akan menunggu konfirmasi. Apa itu? Konfirmasi adalah tanda-tanda bahwa harga akan bergerak sesuai dengan prediksi kita. Nah, ketika tanda-tanda itu muncul, maka kita akan masuk ke market. Dan kalau tanda-tanda itu belum muncul, kita akan menunggunya. Kalau memang nggak muncul, kita nggak akan masuk market. Seperti itu secara money management, ya kan? Secara technical harusnya kita melakukan hal semacam itu. Namun sebelum ke arah sana, kita coba dulu bahas goal, bagaimana perkiraan nanti, ya. Kita akan menarasikan dulu goal sampai nanti kita bahas konfirmasinya. Oke. Untuk goal di time frame monthly masih seperti yang kemarin, ya, bahwa goal di sini kalau kita lihat, ya, dia masih posisi running up, ya, masih terbentuk candle hijau yang dominan bodinya. Oke. Nah, gerakan naik ini dimulai dari fair value gap di sini. Ini artinya memang fair value gap ini mampu menahan harga untuk turun lebih jauh. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah kalau naik kira-kira targetnya kemana? Kita cari saja target terdekatnya. Oh, di sini. Lihat, di sini ada liquidity yang belum diambil dan ini adalah liquidity terdekat. Oke, ini adalah liquidity terdekat yang belum diambil. Sebenarnya kita bisa memprediksikan atau bisa mengasumsikan bahwa berekspektasi sampai ke sini. Ini juga lowran liquidity, ada liquidity trendline, ya kan. Di bawah juga sama, ada trendline liquidity. Namun kalau kita melihat seperti ini, ya, realistisnya yang mana? Yang realistis, kita kan mikirnya gitu, ya, yang realistis saja. Mana yang harusnya dicapai dulu? Ya yang ini, ya kan. Sorry. Ya yang ini dulu kan. Ini adalah liquidity yang paling terdekat. Ya udah, kalau seperti ini berarti kita berekspektasi bahwa gold masih akan naik begini, ya kan. Nah, namun kita sebagai trader kan mesti berpikir apakah gold ini dia akan langsung saja naik begini atau dia akan turun dulu sebentar baru kemudian naik begini. Nah, ini cara berpikirnya. Oke. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, maka kita harus mencari alasan secara detail. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita turunkan time frame. Bagaimana narasi di time frame yang lebih kecil? Nah, ini kita buka di time frame weekly. Di time frame weekly kita rapikan dulu. Ini adalah liquidity yang kita gambar tadi. Nah, kita ginikan saja. Oke. Nah, masih sama untuk yang di weekly, bahwa liquidity terdekatnya adalah yang ini. Artinya kita masih berekspektasi bahwa gold ini nanti akan naik ke sini. Nah, namun yaitu tadi, di sini pun kita belum tahu apakah dia naik ke sini nanti turun dulu baru naik atau langsung naik, kan gitu. Nah, oke. Namun ada nggak tambahan data yang bisa kita ambil dari time frame weekly ini? Ada. Apa itu? Di sini kita mempunyai hidden demand. Di sini ada support di sini. Oke. Nah, bisa saja kita berekspektasi karena di sini support di sini juga dekat, sangat dekat, lebih dekat malah, ya kan. Berarti kita berekspektasi gini. Nah, ya kan, biasanya support itu didatangi kan. Di sini nih kita ada lebar, ya, ada hidden demand, ya kan. Nah, biasanya gitu, dia masuk ke sini nanti baru naik begitu. Oke. Nah, oke, sementara berarti kita gambar dulu untuk yang di weekly itu kita berekspektasi dia turun gini kemudian baru naik. Nah,
gini. Ini ekspektasi kita ya. Oke. Sekarang untuk yang di daily bagaimana? Oke, yang di daily gambarnya seperti ini. Oke. Yang di daily lebih jelas, yang kita tanda tadi sebagai support di weekly sebagai hidden demand, di sini adalah breaker block. Ya kan? Ini adalah breaker block yang sejajar dengan ini fair value gap. Oke, berarti di daily pun kita berekspektasi harusnya sama dengan yang di weekly. Dia masuk ke sini baru kemudian target ke atas. Oke. Nah, gini ya. Ini di daily. Jadi clear ya untuk yang di daily. Berarti kita akan mencari buy di zona ini. Di sini adalah hidden demand di weekly dan breaker block serta fair value gap di daily. Bagus kayaknya. Nah, terus kita lihat di H4. Apa yang bisa kita dapat di H4 informasinya? Di H4 kita mempunyai sell set liquidity di sini. Artinya kalau kita ngambil buy di zona fair value gapnya daily, berarti harga sudah mengambil sell set liquidity di H4. Malah bagus. Oke. Namun pertanyaannya adalah apakah ini harga dia akan langsung turun ke sini baru kemudian naik, atau dia naik dulu ngambil supply di sini kemudian turun baru naik? Karena begini, kalau misal dia naik dari sini, naik dulu ke sini terus baru kemudian turun ya kan, terus dilanjutkan baru naik, naiknya di sini lebih gampang. Kenapa? Sudah nggak ada penghalang. Artinya resisten atau supply yang ada di atasnya ini sudah di-clearkan, baru kemudian naik begini. Nah, ini lebih detailnya. Namun sebenarnya secara garis besar dari time frame besarnya memang dia turun baru kemudian naik. Namun kalau lihat detail di H4 kan bisa naik dulu sebentar, turun kemudian naik. Nah, begitu loh. Oke. Nah, kita lihat lagi lebih detail di H1. Di H1 bagaimana? Di H1. Nah, kalau di H1 ini setuju sama dengan yang di H4. Nah, lihat di H4. Di sini kita mempunyai breaker yang sejajar dengan fair value gap, ya kan? Kita punya breaker sejajar dengan fair value gap di sini. Nah, breakernya sampai bawah sini. Nah, gini. Berarti oke ya. Sama yang H4. Artinya gini, sekarang kita bisa sell, bisa buy. Kita sudah tahu target dan resikonya. Kalau kita sell, sell-nya di sini, kita akan mencari konfirmasi di zona ini. Oke, XL maksimal di sini dan targetnya sampai ke sini. Oke, gitu. Oke, dari sini kita sudah ngeset ini. Oh, seperti ini. Jadi nanti benar-benar teratur, terarah gitu. Kita tahu targetnya, kita tahu stop lossnya sudah oke. Nah, nanti kalau dia ternyata langsung turun ya kan, langsung turun dari sini langsung turun ke sini, kita akan mencari konfirmasi buy ya kan. SL-nya di bawahnya sini. Nah, target pertama ya di sini dulu. Nanti kalau di sini jebol langsung naik gitu. Oke, sampai di sini saya rasa mudah dipahami. Oke, kita lanjut membahas yang namanya konfirmasi. Konfirmasi itu seperti apa? Konfirmasi sebenarnya cuman secara dasar itu cuman dua. Yang pertama itu ya Quasimodo itu guys, atau change of character. Ya sudah, ini ada low, turun, baru buy, sudah gitu aja. Terus yang kedua apa? Yang kedua sebelum sampai terjadi change of character, misal dia turun kemudian naik kemudian turun, yang penting ini sudah di sweep terus naik membuat order block di sini. Kalau dia masuk ke order block kita bisa buy sebenarnya. Gitu aja. Kita cari contoh ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gini ini kurang bagus. Kalau misalkan ini kan nggak ada, ini membuat order block di sini ya kan, cuman di kiri nggak ada liquidity yang diambil. Intinya gitu aja. Terus nah ya, yang agak sini mungkin yang lebih clear. Nah,
Contohnya ini ada liquidity diambil oleh shadow ini, kemudian membuat order block di sini ya kan, dan sekaligus membuat fair value gap di sini. Nah kita bisa ambil nih di fair value gap di sini di sini aduh sorry guys batuk. Terus di sini membuat change of character juga gitu. Ini ya gampang kan. Terus ya kayak ini juga nih, kita punya order blocknya yang mana kalau kayak gini. Order blocknya itu yang ini, order blocknya itu 2 candle merah ini. Nah kita bisa buy di situ. Nah kita cari lagi yang belum nyampe membuat change of character mana ya. Sebentar. Ini di gold sudah membuat change of character semua nih. Contoh-contohnya. Gak ada guys. Gak ada dia. Sampai sini belum ada. Saya nemu. Sebentar. Yang banyak itu memang di time frame M5, M15 gitu guys. Nah ini bisa ini loh. Ini kita punya order block ini, candle merah ini ya sebenarnya, yang saya tanda di candle merah ini. Kenapa candle merah ini saya katakan order block? Karena shadownya itu ngambil low di sini. Nih. Nah, candle yang hijau yang naik, yang ngebreak candle merah belum ngebreak ini, masih shadow. Nah, ini namanya order block saja, belum terjadi change of character kan. Nah, tapi ini bisa dipakai, bisa kita buy gitu. Ya, konfirmasi itu ya seperti itu aja gitu. Jadi secara dasar konfirmasi itu di smart money concept itu cuma 2, kurang lebih itu seperti itu. Nanti ada breaker block, ada apa namanya subten, ada unicorn, ada ya macam-macam itu. Tapi pada intinya itu cuman gini loh, ketika kita mau mencari konfirmasi buy, tunggu sampai ada pengambilan liquidity, udah itu aja. Kalau belum jangan. Nah dia turun naik terus kemudian turun lagi sampai low nya ini diambil ya kan, lalu tunggu. Kalau mau sabar sampai ininya high yang mengambil low ini di break, atau kalau nggak sabar tunggu sampai di sini membuat order block gitu. Yang penting dia sudah ngambil low ini terus balik membuat order block. Lah order block itu jangan terlalu di bawah, tapi kalau bisa ini masuk di atasnya ini liquidity ini, misal gini ya sampai di sini, terus order blocknya itu di sini, dia balik lagi ke sini. Nah kita bisa buy, target pertama bisa di sini atau boleh langsung ke atas gitu. Ya itu aja konfirmasi itu secara dasar ya. Nanti kalau mau yang lebih kompleks tinggal kembangkan saja gitu. Oke. Oke lah, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.